Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Tegar dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan nomor induk mahasiswa 18722 akan menjawab pertanyaan yang diberikan untuk ujian UTS dari mata kuliah Ekonomi, Koperasi, dan UMKM. Pertanyaan pertama yaitu, dari mana saja asal pendanaan koperasi dan UMKM dan pendanaan manakah yang lebih dominan? Baik, pendanaan koperasi dan UMKM berasal dari tabungan sendiri, bantuan pemerintah, pinjaman dari bank, angel investor, dan lembaga keuangan bukan bank. Bantuan pemerintah lebih menguntungkan karena resiko dari bantuan pemerintah sendiri tidak ada resikonya, dan pemerintah juga mempersiapkan dana cukup besar untuk koperasi dan UMKM. Nomor 2, pertanyaannya itu, kenapa UMKM dan koperasi dapat menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, dan berikan contohnya. UMKM dan koperasi mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal, mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat, dan mandiri, serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kebutuhan ekonomi rakyat di semua kegiatan atau sektor perekonomian. Contohnya dalam pasar nasional, koperasi dapat meningkatkan ekonomi anggotanya, yang otomatis juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Kemudian untuk UMKM, dapat menyumbang barang ekspor keluar, sehingga barang yang diekspor dapat menambah pemasukan bagi pelaku UMKM dan juga negara. Berikutnya nomor 3, dengan pertanyaan, apa saja hambatan dalam koperasi dan UMKM? Nah, ada 5 hambatan utama dalam pertumbuhan usaha mikro kecil dan koperasi, yakni faktor kompetisi, faktor lokasi dan jaringan, faktor tenaga kerja, faktor ekonomi, dan faktor teknologi, juga faktor finansial. Kemudian pertanyaan terakhir nomor 4, apa prinsip koperasi yang ada di dalam UU nomor 20 tahun 1992? Nah, yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapapun boleh menjadi anggota koperasi tertentu. Yang kedua ada pengelolaan dilakukan secara demokrasi, terbuka terhadap masukan anggota dan juga dilaksanakan juga demi kepentingan anggota koperasi. Kemudian pembagian SHU dilakukan secara adil, terbuka sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota, sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, artinya juga tak melebihi aturan suku bunga dasar yang berlaku. Kemudian, kemandirian, masing-masing anggota memiliki fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing yang harus berperan aktif semuanya. Selanjutnya, pendidikan perkoperasian yang sama bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Dan terakhir, kerjasama antar koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan koperasi dengan bekerja sama dengan koperasi lain. Baik, demikian jawaban yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas banyaknya kekurangan dan juga kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.